nggak tahu ini waktu tempuh perjalanannya berapa lama dibanding di atas kapal nih. Harus jelasin Pak, jauh sekali sih di sini kan, di sini ambil penjual. Halo teman-teman semua, untuk kalian yang masih setia mengikuti perjalanan saya dari Jakarta menuju Sulawesi Tenggara, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Di part kedua ini kita akan melanjutkan cerita perjalanan laut bersama bus PO Matirobulu dari Pinrang hingga Kolaka. Kalau kalian sudah nonton part pertama, kalian pasti tahulah perjalanan kemarin itu bukan main capeknya. Apa yang awalnya saya bayangkan sebagai perjalanan nyaman dengan big bus ber-AC ternyata berubah total jadi pengalaman ala bus ekspedisi rasa backpacker low budget. Tapi ya sudahlah. Hidup memang lebih seru saat rencana nggak sesuai rencana kali ya. Setelah menempuh jalur darat yang panjang dan melelahkan, kita akhirnya tiba di Pelabuhan Bajowe pada malam hari. Dengan kondisi tubuh yang sudah pengen banget rebahan. Masalahnya adalah tidak ada penginapan free di pelabuhan. Tidak ada tempat nyaman buat tiduran, hanya ada lantai ubin dan ada juga kursi tunggu yang ada handle-nya gitu, jadi nggak bisa dipakai buat tiduran di atas kursi. Akhirnya saya memutuskan baju outer saya dan plastik dijadikan alas atau apapun yang kira-kira bisa bikin agar tulang ini nggak langsung kontak fisik sama lantai. Malam itu saya sadar kalau backpacker itu bukan soal gaya, tapi soal bertahan dengan apa yang ada. Dan pagi hari pun tiba, suasana pelabuhan masih sepi, belum ada aktivitas berarti, kapal belum dibuka, gerbang pelabuhan belum diizinkan masuk, tapi perut mulai tidak bisa berkompromi. Jadi saya memutuskan keluar sebentar cari sarapan atau cemilan seadanya. Setidaknya untuk bikin tenaga kembali pulih sebelum perjalanan laut dimulai. Oh iya, buat informasi penyeberangan dari Pelabuhan Bajowe menuju Pelabuhan Kolaka, ini cuman ada 3 jadwal ya teman-teman. Jadwalnya itu pagi jam 10, siang jam 13, dan sore jam 17 waktu Indonesia Tengah. Dan di part kali ini kita akan naik kapal yang membawa kita menyeberangi lautan dengan estimasi waktunya itu 8-9 jam menurut yang saya dengar-dengar tadi ya.
Ini akan menuju Pelabuhan Kolaka dan ini juga part terakhir dari perjalanan menuju Sulawesi Tenggara. Jadi bagaimana rasanya proses menuju kapal? Bagaimana suasana di dalam kapal dan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana atau justru ada kejutan lain? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Selamat datang di part 2 episode penentu kita, bagian terakhir dari perjalanan kita menuju Sulawesi Tenggara. Kira boleh. Jadi harusnya tadi tuh naik ke bus itu ya, buat masuk ke dalam kapal itu tuh, sana. Tapi karena kita memutuskan untuk jalan kaki aja ke kapal dan kayaknya juga prosesnya agak lama. Bus itu buat loading masuk ke dalam kapal itu, ya udah sambil cari makanan atau apa duluan di kapal itu. Kita memutuskan jalan kaki aja. Wah. Ini udah jam setengah 6, setengah 8 lewat waktu Indonesia Tengah. Gue nggak tahu ini waktu tempuh perjalanannya berapa lama. Nyebrang dari Bajoe, Bone ke Kolaka, Pelabuhan Kolaka. Nanti kita tanya aja di atas kapal. Ada mobil penumpang juga yang ternyata masuk. Ini sih kayaknya kapalnya mirip-mirip yang kayak di Merak ya, Merak ke Bakahuni gitu. Ini kondisinya sekarang agak gerimis nih. Memang dari semalam tuh udah hujan banget. Gak tahu sampai subuh, kayaknya jam 4 subuh hujan. Sempat berhenti terus jam 7-an tadi, jam 7 gerimis lagi. Kayaknya mau hujan gede lagi. Aku baru datang. Iya, baru buka. Iya. Ini dibanding di atas kapal nih. Oh, jelas nih Pak, jauh sekali sih di sini. Kan di sini ambil penjual. Iya. Nasinya banyak. Nih, jauh kalau masalah gitu. Jauh kan ya Pak, karena di sini penjual ambil, jual di
Iya. Paham kalau tuh Alhamdulillah. beni ya. Jangan lah tuh di baju kita ada di bola tapi. Kau masih campur-campur nih. Ku jamir Pak. Biasa biri letukan dari itu nah. Tadi. Ya cileleku nya balu ke Pak. Kalau buang begini sendiri ku sih. Nggak ada bisa menjual dilarang. Ini kalau nggak ada bekal tak puas ki makan. Apa deh? 5.000 ini. Ada aku murah. Oke, ya. Apa lo ini? Saya pakai mie. Iya. Puas ki sini. 60. Pakai 10. 5.000 ini kalau di atas enggak mau jual 5.000 mana 5.000 nih store sini orang. Jadi masa mau dijual saja tidak rugi. Oh, jangan. Apa? Nama lo nya? Nah, ini mie telur. Gantung bro. Ayam, kasih ke ayam. Pakai itu. Coba lihat nih kalau satu kali dia mau dimakan. Beda yang di begitu ya. Tak berapa kok begitu? 25. Bukan gondrong aku. Enggak. Kita Pak, apa? Itu kayak sama pengen. Kayak sama mi. Ay, kutanya saya itu kalau kena. Aja nak tadi Pak, 10 Jangan dipikir kalau makanan. Ladat tadi. Itu cari rezeki untuk makan. Air minum. Jangan dipikir. Iya, 2. Air minum tak 2. Yang kecil mau. Bayar dulu bos. Sandara bakal mau kutanya. Ya. Kita cek isinya di atas kayak mana ya. Mudah-mudahan sih ada lesehannya gitu. Siapa lagi Pak mau beli roti? Ya roti.
Teman-teman semua, kita masih berada di Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ini adalah pintu gerbang laut menuju Sulawesi Tenggara lewat rute Bajoe ke Kolaka. Tapi sayangnya kapal feri yang harusnya berangkat pagi ini masih tertahan loh. Penyeberangannya ditunda karena kondisi cuaca dan gelombang yang belum stabil katanya. Di pelayaran seperti ini kapal hanya diizinkan bergerak kalau lautnya udah cukup tenang, anginnya udah bersahabat, dan faktor keselamatan pun terpenuhi. Dan ya mau tidak mau kita harus bersabar sih. Jam sudah berjalan tapi feri masih belum mengangkat jangkar. Memang prosedurnya tidak sederhana, naik kapal lalu jalan. Ada pengecekan cuaca, izin pelayaran, pengecekan muatan, juga barang ekspedisi lainnya. Semua itu harus dipastikan aman dulu sebelum kapal benar-benar dilepas ke laut. Tapi itu bukan masalah. Ya nggak masalah sih. Karena buat seorang backpacker, penantian seperti ini sudah jadi bagian dari cerita. Perjalanan itu bukan cuma soal sampai di tujuan, tapi bagaimana kita hidup di antara ketidakpastian. Bagaimana kita mendefinisikan nyaman dengan keterbatasan yang ada. Kadang nilai sebuah perjalanan justru muncul bukan saat tiba, tapi ketika kita menunggu. Dan saat tunda keberangkatan mulai terasa menyebalkan, di situ muncul kadang pemikiran sederhana seorang petualang. Belajar sabar, belajar adaptasi, belajar menikmati jeda, bukan cuma mengejar garis finish. Pelabuhan Bajoe sendiri punya peran penting sebagai jalur penghubung laut antara Bone dan Kolaka. Rutenya itu melayani penumpang kendaraan pribadi, bus, hingga logistik antar pulau. Jadi feri ini bukan sekedar alat transportasi, tapi bagian dari roda distribusi dan aktivitas masyarakat dua provinsi. Karena itu penundaan seperti ini bukan kelalaian, ini keputusan aman dari Syah Bandar untuk memastikan kapal dan kru penumpang tiba di tujuan tanpa resiko besar. Dan di tengah rasa bosan nunggu, capek lihat layar HP, ada hiburan kecil yang bikin suasana jadi adem. Di depan saya ada bapak-bapak yang santai mancing dari dermaga. Sementara penontonnya adalah kita, para penumpang yang masih setia menunggu. Anehnya melihat orang mancing itu bikin hati tenang ya. Mancing di pelabuhan itu bukan sekedar hobi, tapi cara sederhana menerima waktu. Bukan soal dapat ikan atau tidak, tapi soal menikmati proses dan memberi jeda pada pikiran. Jadi teman-teman, tetap lanjutkan menonton video ini sampai akhir, karena di tengah tunggu-tungguan ini siapa tahu ada cerita menarik yang nggak kita rencanakan, seperti halnya perjalanan ini dari awal.
Karena menunggu keberangkatan kapal yang telat, ya teman-teman pasti paham lah. Ditambah lagi tadi malam istirahat saya juga relatif singkat sih. Jadi kapal akhirnya jalan, terus saya keliling-keliling sebentar dan balik lagi ke tempat duduk. Saya pun ketiduran sore harinya. Dan begitu bangun tiba-tiba di luar udah gelap aja. Dan ternyata kapal feri kita sudah sampai di pelabuhan Kolaka. Kalau dihitung-hitung total perjalanan laut kita malam itu kurang lebih 8 jam kali ya. Teman-teman semua, perjalanan panjang kita dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Tenggara akhirnya selesai juga. Kita resmi finish di Kolaka. Untuk lanjutan videonya mohon maaf memang tidak ada. Karena begitu kapal sandar, suasananya langsung hektik. Semua orang buru-buru turun, ada yang antri angkut barang, ada yang buru-buru kembali ke kendaraannya masing-masing. Dan saya juga harus cepat-cepat keluar nih, karena sudah janjian dengan travel yang menjemput saya menuju Bombana. Jadi saya minta diturunkan di luar pelabuhan oleh PO Matirobulu supaya lebih mudah kali ya dijemputnya. Perjalanan darat menuju Bombana pun tidak sempat saya rekam. Selain karena sudah malam, kanan kiri jalan juga gelap, kondisi badan juga sudah capek. Jadi saya fokus ingin sampai tujuan aja pada saat itu. Tapi teman-teman, perjalanan kita nggak berhenti sampai di sini. Di video selanjutnya saya akan mulai cerita dengan suasana yang berbeda, tempatnya berbeda, petualangannya
pun juga jauh lebih menarik, karena tujuan utama Nomad Packer saya itu baru dimulai di sana. Jadi tetap ikuti channel ini karena perjalanan kita baru pemanasan sebenarnya. Untuk lebih wahnya, tunggu video selanjutnya.